Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Baptista Seran, NIM 1903030043 dari kelas B semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan review buku mingguan yang ke-8 yang berjudul Kewarganegaraan, Identitas, dan Gerakan Sosial di Hong Kong Baru. Titik balik dalam politik Hong Kong. Pada ulang tahun ke-20 kembalinya kedaulatan Tiongkok Hong Kong, masyarakat Hong Kong berdiri di persimpangan jalan yang dicirikan oleh ambiguitas, refleksi diri, dan ketidakpuasan pervasif untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Gerakan payung itu meletus di Hong Kong pada September 2014, tidak diragukan lagi, menandai politik baru, usia untuk politik. Gerakan telah berlangsung selama 79 hari, selama waktu puluhan ribuan pemrotes menduduki beberapa distrik komersial paling penting di wilayahnya. Meskipun dalam beberapa hal pengembangan dari kamera pusat OKPI Paijin yang diprakarsai oleh Benitai, seorang profesor hukum, pada tahun 2013, gerakan payung pada akhirnya tidak direncanakan oleh spontan. Ini merupakan perpanjangan dari gerakan demokrasi lama dan frustasi di Hong Kong, dikatalisasi oleh keputusan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok pada bulan Agustus 2014 yang menyangkal hak pilih universal yang asli di kepala Hong Kong 2017, pemilihan eksekutif, sehingga membahayakan reformasi konstitusional demokratis lebih eksekutif. Pada akhirnya tidak berhasil mengembalikan keputusan yang lebih lanjut. Meskipun demikian, ini telah mengikatkan kesadaran politik warga Hong Kong dari semua lapisan masyarakat, memperkuat dukungan untuk demokrasi yang semakin memecah belah rakyat. Gerakan payung tidak diragukan lagi, tak tertandingi dalam pengembangan Hong Kong, tetapi tetap tumbuh dari yang sangat spesifik, memang unik. Sejarah politik Hong Kong kolonial Inggris hingga tahun 1997-an dan spesial wilayah administratif Cina sejak tahun 1997 adalah contoh terkenal dari hibrida rezim. Hong Kong disebut sebagai negara liberal otorokrasi yang menandakan tingkat kebebasan sipil kolonial yang tinggi dengan sangat terbatas. Hak politik dan pemilihan umum. Kolonial Hong Kong, gubernur diangkat oleh kerajaan Inggris dan dewan legislatif adalah tidak sepenuhnya terpilih pada penyerahan wilayah ke Cina. Mulai hari ini ketua eksekutif masih dipilih oleh komite pemilihan yang beranggotaan 1.200 anggota, keempat sektor pemilihan sektor sekitar 246.000 orang, sedangkan Hong Kong memiliki total populasi sekitar 7,5 juta. Selain itu, apa yang disebut fungsional daerah pemilihan yang hanya memiliki sekitar 230.000 pemilih yang memenuhi syarat, mengembalikan setengah dari kursi dewan legislatif. Dalam beberapa tahun terakhir, politik yang luar biasa, tantangan menang dan mengintensifikasikan di daerah administratif, khusus daerah Hong Kong. Kemerosotan yang dirasakan dari otonomi politik dan perlindungan kebebasan sebagai stagnisasi gerakan menuju demokratisasi mencapai poin penting dengan penunjukan sebagai kepala eksekutif di tahun 2012. Leung memulai kantornya pada tingkat popularitas yang sangat rendah dan telah memicu kesenjangan sosial dan politik yang intens di bawah pemerintahannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong telah menjadi sistem hibrida dari ketegangan yang melekat dengan pemilihan yang terkontrol daya saing yang menampilkan ciri-ciri otoritarisme kompetitif di lembaga legislatif. Politik yang menurun legitimasi pemerintahan Hong Kong dan akumulasi frustasi rakyat. Alasan link ke gerakan payung di bulan-bulan yang tersisa dari kantornya hanya mendapat skor dari 41,6 dari 100 dalam peringkat rata-rata setengah tahunan di awal tahun 2017. Tidak hanya Hong Kong yang masih kehilangan demokrasi, tetapi juga citra tradisionalnya sebagai
pemerintahan yang dinamis secara ekonomi dan apatis secara politik juga bertahan. Bagi para pendukung kapitalisme pasar bebas, Hong Kong tetap menjadi contoh kasus mengikuti yang menurunkan kembalinya ke Cina itu masih salah satu pasar paling bebas di dunia. Sebuah pasar bebas Kanada terus-menerus meningkatnya yang disebut nomor 1 di dunia mencetak Hong Kong 9,11% pada tahun 1995 dan 9,3 pada tahun 2014 pada skala di mana adalah tingkat kebebasan ekonomi tertinggi. Formula pemerintahan minimalis Hong Kong terus menarik pujian internasional yang menandai keberhasilan ekonominya. Ketaatan dari laissez-faire dan non-intervensi positif oleh sebagai sekretaris keuangan telah menghitung total cadangan sekitar 330 miliar yang termasuk dana tanah pada tahun 1997. Hal ini adalah teori kekeluargaan uniteral yang disarankan oleh Xiu Kaolu yang berpendapat bahwa warga Hong Kong sebagian besar materialistis, individualistis, dan kekeluargaannya masih sangat terbatas. Dengan demikian, mereka secara politik pasif dan instrumental. Semua partisipasi politik di Hong Kong minimal sporadis dan berjangka pendek. Ciri-ciri politik budaya ini ditentukan berangsur-angsur berubah pada tahun 1980-an ketika Inggris dan Cina memulai negosiasi tentang masa depan politik Hong Kong dan saat Hong Kong memasukinya transaksi politik. Namun dengan demikian kolaboratornya berdebat bahwa orang-orang Hong Kong masih sekedar penonton yang penuh perhatian yang menjadi lebih waspada terhadap politik, tetapi partisipasi mereka secara keseluruhan tetap individual, sporadis, dan instrumental. Yang berikut protes global baru dan gerakan payung. Ledakan protes sosial yang terjadi di Hong Kong pada September 2014 adalah ke depan puncak dari periode radikalisme politik yang lebih lama di tengah pertumbuhan ketegangan antara rakyat dan penguasa. Tidak ada jalan keluar dan sifat yang sangat spesifik dari kontensasi atas pemerintahan Hong Kong ini. Tidak hanya apakah itu mencerminkan kontradiksi dan ambiguitas dalam satu negara, penyelesaian dua sistem sehubungan dengan kemungkinan itu juga mengangkat masalah yang terkait dengan identitas Tiongkok dan penerapannya ke Hong Kong. Namun terlepas dari keadaan yang sangat unik ini, gerakan payung pasti menarik paralel dengan gelombang baru protes sosial dan dramatis pergolakan politik yang pecah di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan Amerika Utara pada tahun 2011. Penduduk alun-alun kota sangat menjadi identik dengan protes Tahrir Square di Mesir, memberikan model demokrasi yang populer. Pemberontakan yang langsung ditiru di Eropa dan Eropa Amerika dapat memprotes gerakan taktik menduduki mencerminkan karakter modular ini. Pekerjaan merupakan bentuk konsentrasi politik yang mudah direplikasi dan juga menciptakan implisit ikatan solidaritas transnasional dengan gerakan-gerakan yang menyusun taktik. Memang seruan asli untuk demokrasi ini gerakan untuk memanfaatkan pembongkaran sipil tanpa kekerasan dan mengambil alih pusat distrik di Pulau Hong Kong secara langsung dimodelkan di Occupy Wall Street, gerakan di Amerika Serikat yang juga menargetkan keuangan utama kontra distrik sosial. Sedangkan dari inspirasi dari gerakan sosial global terlihat jelas dalam adopsi taktik dan narasi ini, konteks di mana gerakan payung tumbuh juga menunjukkan beberapa kesamaan. Gelombang baru protes sosial sepanjang dekade ini telah banyak dibahas dalam hal konteks masyarakat yang berubah dari 20 abad pertama. Dan ini menemukan resonansi gerakan payung muncul dari sebuah krisis legitimasi untuk penguasaan Hong Kong yang berkuasa, yang menemukan kesejaraan dengan tingginya tingkat ketidakpercayaan publik terhadap institusi yang faktor konseptualnya kunci untuk gelombang gerakan sosial, dan setelahnya menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan telah menjadi fitur dari konteks politik pasca krisis ekonomi di banyak negara. Barometer kepercayaan Edelman menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik dengan pemerintahan di bawah 50%
di 9 negara. Kepercayaan publik ini dari 27 negara mereka survei dengan tingkat kepercayaan 62%. Hong Kong melambangkan tren yang lebih luas dalam konteks itu, seperti gerakan sosial yang menawarkan politik jalan untuk yang tidak puas. Tingkat ketidakpercayaan publik yang tinggi mengurangi legitimasi dan memberikan sumber keluhan yang dapat berkembang menjadi gerakan sosial massa. Aktivitas membawa ketidakstabilan politik dan berpotensi bahkan gangguan sosial pedoman. Gelombang baru pada protes global juga bisa dilihat dari gerakan payung yang berasal dari kegagalan untuk memenuhi janji-janji reformasi. Pemberontakan berikutnya melawan asumsi ekonomi neoliberalisme. Promosi alternatif diperlukan gerakan sosial karena sistem kepartaian di barat tetap setidaknya sampai baru-baru ini terikat pada kebijakan yang sempit. Dengan sebaliknya, gerakan demokrasi massa di Timur Tengah dan Afrika Utara menantang aturan sistem pemerintahan otoriter klasik, bukan pasca demokrasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang review buku mingguan yang ke-8. Terima kasih.